Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana. Rapat ke depan biar ketika didokumentasi juga hasilnya bagus. Monggo Bapak Ibu. Sampun dimulai ya. Bismillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita diberikan hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam pertemuan diskusi PPHBI Paku Parade dengan Satgas Pangan dalam rangka menyikapi stabilitas pangan yang terjadi di masyarakat kali ini. Yang terhormat Bapak PJ Bupati atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRD Jepara, yang terhormat Satgas Pangan Kabupaten Jepara, ada Pak Kapolres atau yang mewakili, ada Pak Dandim, ada Pak Kaderi Kajari, dan juga yang saya hormati tamu undangan dari Pak Camat, Pak Kapolsek Pecangaan, Koramil, Kepala Desa, maupun undangan baik pedagang atau pengusaha yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. PPHBI merupakan perkumpulan petani dan pedagang hasil bumi dari berbagai wilayah, terutama di wilayah Kasidenan Pati. Menjadi petani, pedagang yang mandiri dan mampu membangun tatanan perekonomian di lingkungan petani pedagang menjadi prioritas utama untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup petani maupun pedagang. Kondisi komunitas dan pangan di tingkat bawah pada kali ini terjadi gejolak di mana harga beras melambung tinggi. Kondisi itu menjadi keprihatinan bagi perkumpulan pedagang dan petani, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita mencoba untuk mensinergiskan PPHBI Paku Parade dengan Satgas Pangan dalam menyikapi stabilitas pangan yang ada di pasaran, terutama di Kabupaten Jepara maupun Kasidenan Pati. Dari sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yang akan kita diskusikan, akan kita selenggarakan di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari pengurus PPHBI, dan yang keempat acara inti yaitu diskusi dan tanya jawab, kemudian yang kelima penutup. Menginjak acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan diskusi PPHBI Paku Parade dengan Satgas Pangan dalam menyikapi stabilitas harga pangan. Kita mulai dengan membaca Bismillah bersama. Kita hadirkan, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari ini acara sudah kita buka bersama. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya yang terhormat Bapak PJ Bupati Pati atau yang mewakili, yang terhormat yang saya hormati pula Bapak Ketua DPRD Kabupaten Jepara, kemudian Bapak Kapolres Jepara atau yang mewakili, kemudian Bapak Komandan Kodim Jepara atau yang mewakili, dan yang saya hormati pula Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jepara yang saya hormati. Intinya dari Bapak Bupati, Bapak DPRD, dan Satgas Pangan yang saya hormati, kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Kepala Desa Kemulung yang saya hormati, dan tidak lupa pula yang kami tersenani seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir di acara temu diskusi antara PPHBI dengan Satgas Pangan Kabupaten Jepara dalam hal menyikapi stabilitas pangan yang terakhir cukup meresahkan masyarakat, yang kami hormati semua para tamu undangan. Dan juga kami juga mengundang dari pihak Bulog Jepara, mungkin kemarin belum ada jawaban, jadi bahwa hal ini adalah berkaitan sekali dengan masalah pangan dan masalah penyerapan maupun distribusi barang dalam hal pangan. Sebelumnya saya aturkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana dalam kesempatan sore ini kita bisa diperkenankan untuk bertemu muka dalam satu tujuan untuk mendiskusikan perihal ketahanan pangan, stabilitas pangan, pasokan pangan,
dari hulu ke hilir yang akhir-akhir ini selain menjadi isu nasional juga cukup meresahkan di kalangan masyarakat secara luas. Maka dari itu saya haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara dapat berjalan mulai awal sampai dengan akhir tanpa halangan satu apapun. Amin. Kemudian salawat salam teruntuk junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama dari pihak Pemkab, baik dari Bapak Kepala Daerah, Bapak Ketua DPRD sampai dengan Satgas Pangan meliputi Polri, Kejaksaan dan juga TNI, yang mana mereka ini adalah beliau ini adalah yang berkompeten dalam hal pemantauan, pengawasan, penindakan dalam hal pangan yang menjadi program strategis nasional. Perlu kami sampaikan Bapak yang ada di pemerintahan dan juga yang ada di Satgas Pangan bahwa PPHBI Paku Parade ini sudah berdiri sebenarnya tahun 2018, Bapak. Waktu itu namanya cukup unik, Mak Jedus. Nah, kemudian Mak Jedus ini memiliki arti bahwa memang anggotanya itu terdiri dari Demak, Jepara dan Kudus. Akhirnya dikasih nama Mak Jedus. Nah, waktu itu saya belum hadir. Setelah saya hadir di dalam dan berkolaborasi di dalam PPHBI ini, maka saya buatkan nama PPHBI Paku Parade. Kenapa dikasih Paku Parade? Sebenarnya namanya PPHBI, Pak. PPHBI adalah Paguyuban Petani dan Pedagang Hasil Bumi Indonesia. Namun karena nama itu sudah dipakai oleh organisasi yang lain, sehingga nama tersebut untuk dimasukkan ke Kemenkumham itu tertolak. Maka kami kasih tambah Paku Parade. Jadi PPHBI Paku Parade. Paku Parade ini singkatan dari Pati, Kudus, Jepara, Purwodadi, Blora, dan Demak. Nah, pada akhirnya nama itulah yang kita masukkan di Menkumham atau AHU seperti yang tertera di dalam surat undangan yang ada di kop surat itu. Namun saya sendiri juga tidak hafal, karena segala sesuatu itu kalau tidak bisa diuangkan memang biasanya tidak diingat, Pak. Ya. Nah, sesuatu yang mudah diingat itu biasanya yang jadi uang. Nah, makanya karena ibu-ibu juga yang jadi uang itu adalah ginco, maka merek ginco itu ibu-ibu biasanya hafal. Nah, begitu Bapak, kami sampaikan. Nah, kenapa pertemuan ini nama PPHBI Paku Parade waktu itu kita cetuskan di rumah makan Polaris Demak, sebelah Lingkar, Pak, sebelah sautarane Lingkar itu ada rumah makan Polaris. Lah kita deklarasikan di situ, yang waktu itu juga dihadiri oleh Bapak Rianta SH yang waktu itu belum menjabat sebagai anggota DPR RI, yang sekarang menjadi anggota DPR RI. Nah, mengawali mengapa kita adakan pertemuan kali ini, mengingat, menimbang, dan pada akhirnya melaksanakan kegiatan ini adalah bahwa dari fenomena yang terjadi bahwa harga beras di tingkat pasaran bervariasi mulai dari harga 14.500 sampai dengan 16.000. Di Jakarta 16.000 itu beras premium. Kemudian sebenarnya
dari harga HET ini kita sudah jauh melampaui dari harga yang ditentukan. Keresahan ini menyebabkan kita PPHBI membuat semacam rembuk bersama yang pada akhirnya mencetuskan gagasan dan keputusan untuk dilakukan diskusi dengan Satgas Pangan menyikapi kelangkaan pangan yang ada saat ini. Perlu kami sampaikan bahwa di Indonesia itu ada sekitar 70 juta hektar lahan pertanian, namun yang produktif sekitar 50-an juta hektar lahan pertanian. Namun setiap tahun ini mengalami penurunan lahan, alih fungsi lahan yang harusnya lahan pertanian biasanya beralih jadi korporasi, ada pemukiman dan seterusnya. Ini mencapai sekitar 5.000 hektar per tahun. Namun dari laporan yang ada bahwa tahun 2021 ini sampai dengan 2023, 2022 hasil produksi tani itu lebih kurang 54,75 juta ton. Lebih kurang produksi beras mencapai 31,16 juta ton, mengalami peningkatan di tahun 2021 2022 31,36 juta ton. Asumsi kebutuhan masyarakat Indonesia itu kalau rata-rata lebih kurang adalah 25 sampai 30 juta ton per tahun. Asumsi makan 250 gram per porsi makan. Kalikan sehari, kalikan 1 bulan, kalikan 1 tahun, sekitar 30 juta ton. Dengan demikian, maka produksi beras dengan konsumsi masyarakat terhadap beras mengalami surplus sekitar 1 juta ton beras. Keresahan terjadi ketika masyarakat disuguhkan informasi bahwa gabah dan beras ini terjadi surplus, namun sekarang seolah-olah hilang di lapangan, hilang di pasar, harganya melambung tinggi. Ini salah siapa, dosa siapa, tugas siapa? Oke, kita tidak bicara siapa salah, namun sebaiknya bagaimana cara mengatasinya. Asumsi dari PPHBI Pak Kuparade di antara pakar-pakar beras dan penyakit beras semua ini, tiap hari kan makan beras ya, penyakit, begitu ya. Kalau kemarin itu yang makan beras itu tikus, ingat saya. Nah, maaf. Kalau nggak gini nanti nggak ketawa. Ya. Tapi sajaknya ini memang saya yang salah bicaranya. Tapi enaknya orang ngawur tuh begini. Kalau salah tuh pura-pura nggak tahu. Nah, kalau beras ini surplus, pertanyaan besar. Kenapa langka? Apakah ada 2 kemungkinan terjadinya kelangkaan beras? 1, adanya El Nino, kekeringan, kemarau panjang menyebabkan masa tanam dan panen mundur sehingga produksi pari mengalami kekurangan. 1. 2, kemungkinan prediksi, asumsi, dan imajinasi dari teman-teman PPHBI ini menduga-duga apakah ini disebabkan adanya perilaku buruk korporasi
perorangan ataupun yang lain yang melakukan penyerapan beras besar-besaran, kemudian penimbunan dengan maksud untuk membuat situasi kondisi pangan menjadi langka, monopoli harga. Apakah itu yang menyebabkan barang langka? Namun pada prinsipnya, kalau memang kondisi seperti ini seolah-olah tanpa ada solusi, akhirnya presiden turun tangan sendiri, turunkan beras, minta berapa aja kasih, tapi bayar. Ya memang harganya sekitar, kalau di sini lebih kurang adalah 10.300, kemudian nanti di tingkat pengecer 10.900, di Bulog 9.900. Nah, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, Bapak, inilah yang terjadi. Maka kami berharap kepada Satgas Pangan bagaimana membuat regulasi, dan harapan demi harapan, saya kira tidak perlu saya sampaikan di sini, nanti terlalu panjang ya. Biasanya saya kalau bicara tuh terlalu panjang, ibu-ibu nggak suka kalau terlalu panjang. Bapak-bapak juga nggak suka kalau terlalu lebar. Makanya lebih kurang itu yang saya sampaikan. Namun bagaimana di sini kita bisa melirik si cantik yang bernama Bulog itu, bagaimana mereka diberikan berat untuk melakukan penyerapan gabah atau hasil produksi padi lebih banyak, karena selama ini Bulog hanya menyerap gabah sekitar 8% dari total hasil produksi. Nah, ini kurang maksimal. Nah, itulah yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, dan untuk selanjutnya nanti kepada Bapak dan Ibu, kemudian Bapak-bapak narasumber untuk bisa menyampaikan maksud dan tujuan daripada PPHBI. Terima kasih, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih Bapak Sumati yang sudah memberikan gambaran tentang kondisi yang mana pada saat ini menjadi keprihatinan kita bersama, terutama apakah kondisi ini disebabkan murni karena alam atau ada permainan-permainan di tingkat korporat. Nah, ini yang menjadi diskusi kita siang sampai sore hari ini, bagaimana sudut pandang dari pemangku kebijakan pemerintah seperti dari DPRD maupun dari Satgas Pangan yang ada di Jepara, karena diskusi kita tempatkan di Jepara, jadi kita mengundangkan Satgas Jepara maupun sudut pandang dari pemerhati pangan Pak Aklis yang mewakili tokoh masyarakat. Untuk itu kita sambut diskusi kita kali ini yang akan dipandu oleh Bapak Moderator. Monggo Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat para tokoh masyarakat, khususnya di depan narasumber, yaitu dari Bapak TNI dan Rapid dan Jepara, Kodim, juga Dewan, Bapak Ketua Dewan DPRD, Bapak Haji Zulmaharif, juga Bapak Polres Jepara, Kejaksaan Negeri Jepara, juga tokoh masyarakat Aklis Sunaidi, juga nanti panelis Bapak Said Parade Nusantara itu. Yang terhormat juga Bapak dan Ibu tamu undangan dari tokoh masyarakat, pelaku pedagang beras, pengusaha, juga pelaku UMKM Kabupaten Jepara yang hadir pada siang ini yang saya hormati. Sekali lagi, pada siang ini tidak lain, sebenarnya diskusi siang ini paparan-paparan sudah diberikan oleh Bapak Ketua PPHBI yang sudah dipaparkan semua persoalan
mau harus kita bicarakan, karena narasumber yang berkompeten di depan panjenengan sedulur ini adalah yang mengetahui kebijakan, yang mengetahui pelaku-pelaku tentang pangan khususnya di Kabupaten Jepara dan umumnya tingkat nasional. Oleh karenanya satu lagi, sekali lagi kita beri aplaus kepada beliau yang sebagai narasumber di depan dengan diskusi PPHBI Paku Parade dengan Satgas Pangan dalam rangka menyikapi stabilitas pangan. Kita beri aplaus sekali lagi. Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, persoalan ini tidak lain adalah semua yang diutarakan oleh Ketua PPHBI. Intinya adalah bagaimana sesuai dengan makalah kata fakru ayakuna kufran gitu ya, bahwa kefikiran itu akan menjadikan kesengsaraan bagi kita semua. Tentunya bagaimana untuk bisa menstabilitaskan dalam pangan ini ada solusi-solusi, tapi ujung-ujungnya adalah sebuah regulasi, sebuah aturan peraturan pemerintah. Ada ketergantungan di dalam ketahanan pangan, peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2006 tentang bagaimana ketahanan pangan itu bisa naik dan bisa maju. Ini adalah tentang irigasi ketahanan pangan diwujudkan melalui berkelanjutan sistem irigasi. Ada 5 pilar penting dalam pengembangan dan pengelolaan, yaitu ketersediaan irigasi, prasarana irigasi yang mantap, manajemen irigasi, juga perkembangan pengelolaan irigasi, kualitas sumber daya manusia atau SDM yang berkecimpung dalam bidang irigasi ini, dalam hal tentang produksi padi. Oleh karena itu lebih jelasnya, ini adalah waktu sudah menunjukkan 2:30. Kami mohonkan kepada Bapak yang di depan sebagai narasumber secara berurutan untuk memaparkan atau memberikan informasi-informasi sekaligus solusi ataupun bahan-bahan yang perlu kita diskusikan pada sore ini. Oleh karena itu waktu 2:30 kami beri waktu per narasumber yaitu 15 menit, karena sudah ada 5 narasumber dan nanti akan diikuti oleh Pak Said sebagai panelis. Dan nanti ada beberapa diskusi. Kami aturkan kepada beliau-beliau yang di depan secara berurutan. Yang pertama yang punya kebijakan dari Jepara, aturan dan sebagainya adalah Bapak Ketua DPRD, yaitu Bapak Haji Hizul Ma'arif, dan nanti dari Kejaksaan, juga dari yang ketiga dari Polri, dan yang keempat nanti dari TNI sebagai Satgas ya pangan di Jepara, dan yang terakhir nanti tokoh masyarakat. Kepada beliau kami aturkan. ربنا الهادي الودود فضله من
يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد
narasumbernya banyak, saya sudah banyak menyita waktu 15 menit lebih 2 menit ya. Saya pengen lebih nanti banyak diskusi saja, saling gayung menyambut, ada pertanyaan diskusi apa sehingga ada muncul solusi dan kita bisa ada rekomendasi yang kita bisa tindak lanjuti bersama dan kita kawal bersama. Itu saja, terima kasih kepada PPHBI dan semua audiens telah menyelenggarakan kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Ketua DPRD. Selanjutnya Bapak, kami silakan untuk memberikan wacana dan sebagainya, ulasan apa, terus silakan secara urut ya dibuat dari kejaksaan, secara berurutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu untuk kata sambutan saya titipkan sama Pak Ketua tadi dan semuanya udah biar cepat kan? Iya. Jadi kaitannya dengan kegiatan pada siang hari ini atau sore hari ini, kita di Kejaksaan itu memang masuk dalam Satgas Pangan ini. Tapi selama ini kita di Kejaksaan yang merupakan dalam hal penegakan hukumnya, nanti bersama-sama dengan Polres untuk melakukan penyidikannya, kita di penuntutannya. Jadi selama ini yang kita lihat di Jepara ini, kita cuma mendengar selentingan-selentingan bagaimana sih kelangkaan pangan yang ada di Kabupaten Jepara ini. Tapi kalau kita mau melakukan penegakan hukum, itu harus ada informasi, laporan pengaduan, apa permasalahannya. Tapi sekarang ini kan kita bagaimana kita bersinergitas supaya ketahanan pangan di Jepara ini stabil. Tapi kalau kita melihat, kalau kita bicara ketahanan pangan, kita kan lihat sumbernya dan berapa pasokan yang ada di Jepara dan kemana perginya. Ini yang kita belum dapat gambarnya. Tapi selama ini yang teman-teman dari Polres ini tidak ada permasalahan yang ini. Tapi kalau nanti ada diskusi atau ada informasi-informasi kaitannya dengan Bulog atau kasus yang kemarin waktu kita kelangkaan minyak goreng, itu kan berawalnya dari ini juga, kelangkaan begini juga. Tapi kita langsung bisa memutus mata rantainya, bisa menetapkan mafia PO berapa orang, mulai dari orang-orangnya. Bapak Kejaksaan. Oke, selanjutnya nanti kita simpulkan dan lain sebagainya. Tentunya ada Ibu Bulog sudah hadir, mungkin lebih jelas di dalam hal untuk mendistribusikan beras. Tapi sebelumnya dari Bapak Polri dari Kapolres untuk bisa memberikan paparan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang sangat-sangat saya hormati Bapak Ketua DPR, Bapak Haji Abdul Malik, Bapak Roni SHMH dari Kejaksaan Negeri Jepara, Bapak dan Rampil Tangan, Bapak Agus Mekdi, rekan Satgas Pangan dari BKPP, Bulog, dan para hadirin sekalian. Saya di sini menyampaikan untuk permohonan maaf karena Bapak Kapolres juga Bapak Kasat Reskrim tidak bisa hadir untuk menemani kita semua karena ada acara khusus. Dan juga nanti saya setelah memberikan materi, saya juga mohon izin Bapak, karena ada kejadian, ada kegiatan yang harus saya laksanakan di daerah Nalungsari karena sudah ditunggu anggota di sana. Langsung saja Bapak, mohon izin. Jadi untuk ketahanan pangan ada dasar dari kita,
yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Upaya yang dilakukan Satgas Pangan dari kepolisian yaitu koordinasi dengan stakeholder yang ada, siapa saja ya, dari DKPP, Disperindak, Bulog, mungkin dari penegakan hukum, dari rekan kita dari kejaksaan. Terus selanjutnya memastikan ketersediaan stok bahan pangan. Seperti kemarin mungkin dari rekan-rekan kita dari DKPP bersama Bulog itu cek ketersediaan bahan pangan gitu Pak. Dari Bu Febri ya kemarin Bu izin itu mungkin dari Bulog ada 2.100 ton. Jadi 2.100 ton itu kalau menurut beliau dan dari DKPP itu bisa, kalau untuk bantuan itu bisa sampai 3 bulan. Oke Bu, ya. Jadi 3 bulan, tapi untuk keseharian itu bisa sampai berbulan-bulan. Jadi mungkin tadi saya hitung itu kalau untuk keseharian itu bisa sampai 91 minggu. Untuk rapat yang kemarin kalau ketersediaan per minggunya itu 23 ton Pak. 23 ton itu bisa 91 berapa minggu. Jadi kemarin kita cek di Bulog, terus kita juga melakukan pengecekan di penggilingan padi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Jepara, yang saya hormati Bapak Kapolres yang diwakili, yang kami hormati Bapak Kajari yang diwakili juga, yang saya hormati Pak Kris selaku tokoh masyarakat Desa Gemulung, yang saya hormati Bapak Sekcam Pak ya. Maaf belum pernah ketemu Pak, karena saya belum pernah sowan ke kecamatan. 1 minggu di sini tapi belum pernah ke kecamatan. Karena apa? Inilah risikonya kalau poligami. Maaf, saya poligami Pak Bu, karena pecangaan dengan Kalinyamatan. Jadi kegiatan di pecangaan langsung lompat ke Kalinyamatan, sehingga untuk ke kecamatan yang pecangan maaf belum sempat Pak, tapi kalau Pak Camat sudah berkali-kali di lapangan ketemunya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua PHBI dan Bapak Ibu semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan satu persatu nanti memakan waktu Pak. Bukan capek Bu, kalau capek udah biasa, memakan waktu habis nanti. Baik, untuk menyerap waktu terkait dengan adanya ketahanan pangan, kalau Kodim memang Satgas Pangan, dan ini memang sudah kami lakukan dulu sifatnya pendampingan kepada para petani. Jadi kami mendampingi para petani Gapoktan yang di wilayah itu ya, untuk bagaimana supaya untuk pertanian ini bisa meningkat. Tadi juga ada sampaikan tadi awal dari Ketua PBPI bahwasanya untuk kekurangan pangan saat ini karena sebabkan oleh El Nino, kemudian kemarau panjang, dan mungkin ini juga ada penyebab lagi yang utama, yaitu pengairan Pak. Pengairan, karena banyak sawah-sawah kita, sawah-sawah petani itu yang tidak sempat untuk menikmati air dikala masa tanam padi tahap 3 Pak ya. Nah, tahap 3 ini dan NT3 masa tanam 3 ini udah kebagian. Karena apa? Karena untuk pengairan atau bendungan itu sudah tidak bisa mendebit air untuk menyuplai air. Nah ini
mungkin salah satu di antaranya itu yang bisa untuk dijadikan alternatif untuk ketahanan pangan itu adalah pengairan. Karena kemarin saya di Keling, kemudian Donorejo, itu banyak untuk sawah-sawah yang kalau udah MT3 itu berhenti produksi atau tidak tanam. Nah, perlu Pak ya. Nah, ini perlu dipikirkan Pak. Kalau mungkin untuk perairan dan pengairan ini sudah ditata dengan baik, insya Allah untuk lahan-lahan kita ini bisa menampung air dan bisa ditanami sampai MT3. Nah, ini kalau udah MT3 juga dari juga banyak Pak. Kalau saya di Celeri itu malah kebanyakan air, banjir. Di Celeri itu banjir sampai tenggelam berminggu-minggu. Kadang petanya gimana dan ini sudah supaya udah gini udah mati semua. Nah, ini juga kendala Pak. Jadi ini yang mungkin bisa disampaikan terkait dengan adanya ketahanan ke depan dari Kodim. Kami siap untuk mendampingi para bapak-bapak petani dan kotan yang ada di wilayah. Bagaimana kita untuk mensupport para petani itu supaya tetap menanam padi di sawah, jangan sampai ditinggal ke Jakarta kemudian boro kerja ke sana Pak. Jadi sawahnya tinggal. Nah, ini kita harus kayak support pada beliau-beliaunya supaya sawah itu tetap digarap, tidak tinggal. Oke, ngoten dari kami selaku Satgas Pangan yang ada di Jepara Kodim atau TNI. Jadi kami mengikut daripada Pak Kajari dan Pak Kapolres. Bagaimana kalau ada penyimpangan masalah hukum dan nanti kita dari akan. Jadi ngoten mawon dari kami. Terima kasih. Kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Bapak Tni. Kembali mengumpulkan bangun dari tokoh masyarakat yaitu Bapak Akhlis, nanti akan dilanjutkan ke minta informasi dari Mbak Bulak. Nanti kita ikutkan, kita akan diskusikan, pertanyaan akan dipandang oleh panelis Bapak Said gitu. Terima kasih untuk Bapak Akhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Mustika yang pada kesempatan ini bisa hadir langsung maupun yang mewakili. Yang saya hormati Pak Camat yang mewakili, rekan-rekan PPHBI, dan yang saya banggakan Ketua Umum PPHBI Bapak Sumadi. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanfaatkan momen yang tepat ini untuk bersinergi bersama terkait stabilitas. Masyarakat mengatakan itu tentang stabilitas pangan yang masih kurang tegas dan sebagainya. Tapi ini kenyataannya dari kejaksaan pun begitu, karena masyarakat tidak ada laporan. Dan ini kami pertanyakan oleh Pak Akhlis, data pasti ada bagaimana gitu kan? Ini perlu, gitu. Oleh karena itu sebelum menganalisis sebagai panelis saya untuk memandang semuanya, kami ingin informasi dari Mbak Bulog gitu, untuk memberikan paparan mendistribusikan beras itu bagaimana. Nanti bisa masyarakat bisa tahu, dan kuncinya adalah ada laporan oleh masyarakat untuk supaya Satgas Pangan ini bisa bertindak itu. Ya, terima kasih Pak Polres. Tentunya ini Pak Polres membawa PR ini pulang ini sebagai penegak hukum gitu. Oke Mbak dari Bulak bisa memberikan ke depan Mbak, memberikan paparan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu-ibu atas keterlambatan kami tadi karena ada sedikit kendala tadi. Ya, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Jepara, yang kami hormati Bapak tim dari Satgas Pangan, dari Polres, dari Kejaksaan, dari TNI, dan yang kami hormati Bapak Sekcam, serta para hadirin yang berbahagia. Beberapa hal yang mau kami sampaikan dari Bulog, mungkin sedikit banyak deh. Dari kami itu kapasitas gudangnya itu 2.500 ton. Saat ini stok di gudang kami ada 2.100 ton, itu PSO. Dan ini rencana akan kami salurkan untuk bantuan pangan yang sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk alokasi yang semula awalnya alokasi Oktober sampai Desember. Baru kemarin akhir Agustus itu Bapak Presiden menginstruksikan agar maju di bulan September. Rencana kami akan